Ini apa ya? Aduh, filenya di hmm, oke, ini ketemu. Ya, baik. Sebelumnya ini kelas 4A dan 4B sudah pernah ketemu dengan saya ya? Nggak usah perkenalan lagi maksudnya. Kalau yang ini, slideshow. Ini ya. Oke, sudah cukup terlihat ya teman-teman. Oke, jadi hari ini, pagi ini, teman-teman akan eh, menyimak ya paparan dan juga nanti jika ya kalau ada yang ditanyakan di pertengahan saya presentasi boleh untuk langsung raise hand saja atau misalnya saya terlalu cepat dalam menjelaskan ya materi aspek materi nanti tolong teman-teman untuk bisa raise hand aja langsung gitu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar terkait dengan Introduction Nursing Research ya, yang artinya dari mulai sejarah sampai dengan paradigma penelitian itu seperti apa, terus penelitian sebagai problem solving itu seperti apa sih gitu ya. Nanti teman-teman tugasnya adalah apa ya, menyusun refleksi ya untuk refleksinya nanti saya kirimkan ke si Pen ya, bagaimana teman-teman merefleksikan terkait dengan penelitian dan juga keperawatan gitu ya. Nah, em, riset atau penelitian itu adalah sebuah kapasitas yang harus dimiliki ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat. Kenapa? Karena kita akan menyelesaikan masalah dan juga akan meningkatkan kualitas layanan keperawatan ya, layanan caring gitu ya, khususnya karena filosofi dari keperawatan salah satunya adalah caring gitu ya. Dan nursing without caring itu seperti apa ya? Seperti eh, tubuh tanpa jantung gitu ya. Kayak meninggal dong ya iya gitu ya. Nursing tanpa caring itu seperti ya ada bentuknya gitu, tapi dia nggak ada ruhnya gitu atau nggak ada nyawanya lah seperti itu. Nah, em, karena ini sebuah skill ya, karena apa ya, penelitian itu sebuah skill yang harus diasah terus menerus ya, terus menerus sampai dengan kalian mau jadi perawat, kalian mau jadi perawat ruangan, mau jadi perawat di puskesmas, mau menjadi perawat emergency, mau menjadi perawat di community, mau apalah nanti para perawatnya ya, mau jadi dosen, apalagi kalau teman-teman memang apa namanya punya planning untuk nanti lanjut kuliah gitu ya, terus apa namanya ingin mengabdikan diri sebagai dosen atau pengajar gitu ya, atau praktisi atau apapun lah. Kemampuan untuk riset, kemampuan untuk meneliti itu adalah hal yang dasar yang harus teman-teman apa ya, kuasai, gitu ya. Karena ini adalah suatu apa ya produk ya, penelitian itu suatu produk dari buah pikir kalian gitu, dari isi kepala kalian, dari ide-ide kalian gitu, dari hasil eh, critical thinking kalian tuh seperti apa, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki apa ya sense atau keinginan untuk meneliti nanti kita akan diskusikan bersama gitu ya seperti apa sih gitu ya. Nah, artinya dulu ya definisinya. Riset atau research atau penelitian atau riset atau apa ya apa namanya meneliti itu apa sih gitu ya. Ini adalah untuk em, mencari ya, mencari kembali gitu, mencari kembali apa masalahnya, apa knowledge-nya, apa scientific-nya gitu ya, apa buktinya gitu, itu riset ya. Jadi misalnya gini, saya akan mengetahui terkait dengan Afifah Nabilah gitu, maka saya akan melihat, mengobservasi dulu nih Afifah Nabilah itu kayak gimana sih. Oh, Afifah itu ternyata saya nggak tahu ya benar apa salah. Yang sekarang itu terlihat hari ini, hari Selasa, Afifah menggunakan hijab berwarna hitam gitu ya, fokus mendengarkan
paparan atau kuliah dari dosen gitu ya, apa namanya, dan sedang bingung memilih peminatan apa gitu ya misalnya. Nah saya bahwa nanti saya akan apa, hasil observasi saya itu akan saya rumuskan menjadi masalah gitu ya. Jadi masalahnya apa sih masalah Afifah ini gitu ya? Apakah Afifah punya masalah dengan apa peminatannya gitu ya, atau Afifah punya masalah dengan kerudungnya gitu? Apakah masalah yang mana yang harus saya selesaikan gitu ya? Apakah harus saya selesaikan masalah yang kerudungnya dulu, atau peminatan yang akan dipilih Afifah ini apa? Gitu. Ya, jadi saya akan menemukan kembali, oh ternyata Afifah ini masalahnya ada di kerudungnya. Dia nggak nyaman dengan bahan kerudungnya. Saya akan mencari lagi bahan kerudung apa sih yang bisa nyaman oleh Afifah gunakan ketika apa namanya kuliah gitu, atau apa, misalkan Afifah cerita ke saya, Bu saya nggak suka nih bahan produknya yang jersey gitu, saya sukanya yang kaos aja yang adem gitu ya. Yang perempuan mungkin relate ya, yang laki-laki misalnya gini, apa, yang laki-laki dia pakai sepatu running gitu ya. Nah, apa, dia mau lari, mau olahraga gitu. Dia pilih merek A, pilih merek B, pilih merek C gitu. Dia akan mencari lagi, merek A salahnya di apa, merek B gak nyamannya di apa, merek C gak nyamannya di apa. Itu dicari kembali, digali sehingga anak laki-laki ini gitu, atau si atlet lari tadi bisa menemukan problem solving dari masalah ketidaknyamanan sepatunya. Itu riset ya. Semoga analoginya nyambung ya. Apa namanya, biar gak terlalu ini ya, gak terlalu riset apaan sih Bu gitu ya. Oke. Itu ya berarti mencari kembali sesuai dengan saintifiknya apa, gitu ya. Nah, kalau susahnya, bahasa susahnya, jadi riset itu adalah systematic inquiry katanya. Berarti apa ya, suatu kegiatan yang sistematis gitu ya, yang mendevelop knowledge katanya, yang membangun ilmu. Nah, gimana tuh yang membangun ilmu terkait suatu isu gitu ya, yang nantinya akan meningkatkan kualitas layanan keperawatan, baik itu dalam praktis, education, administration, atau informatics gitu. Nah, gimana tuh bahasanya? Bahasanya adalah riset di dalam keperawatan itu adalah apa ya, kegiatan yang sistematis ya, yang berdasarkan ilmu gitu. Nah, jadi ada ilmunya, ilmu keperawatannya apa gitu ya. Core keperawatannya itu apa? Core profesi keperawatannya itu apa gitu ya. Nah, sehingga nanti riset yang dihasilkan mampu gitu ya, meningkatkan kualitas keperawatan baik dalam praktis, education, administratif ya di manajerial ataupun informatics. Teman-teman yang nanti tertarik ya, misalnya dengan informatics nursing gitu, boleh dikembangkan. Seperti apa sih informatics nursing yang ingin kalian kembangkan gitu, gitu ya. Nah, menurut Burns and Groove, maaf, define nursing research as a scientific process that validates and refines existing knowledge and generates new knowledge katanya, that directly and indirectly influence clinical nursing practice. Nah, kalau kata Burns and Groove itu dia bilang bahwa nursing research itu adalah proses saintifik untuk memvalidasi ya, atau memvalidasi yang sudah ada gitu, atau mengenerate knowledge, membuat suatu teori baru, itu suatu pengetahuan baru yang mana nantinya akan improve clinical nursing practice, ya. Jadi semuanya itu benar, bahwa tujuannya adalah, prosesnya adalah proses saintifik berdasarkan ilmu gitu ya, untuk menemukan kembali, bisa untuk memvalidasi yang sudah ada, bisa untuk mengevaluasi, bisa. Jadi riset itu ada tiga ya, misalnya untuk menemukan, evaluasi, intervensi, ataupun outcomes-nya apa, gitu ya. Jadi nanti kalian fokus ke mana nih risetnya. Ya, tipe yang intervensi misalnya pengaruh apa gitu ya, atau evaluasi, misalkan evaluasi program eh, apa ya, misalnya di suatu rumah sakit ada program terkait dengan apa, pasien di ruang tunggu mereka seperti apa gitu ya, evaluasinya program apa, nah itu bisa dievaluasi. Atau misalnya outcome, untuk kita melihat hasil hasil dari suatu intervensi tertentu itu apa gitu ya. Nah,
Kalau menurut Tris and Tris ya 1973 ini lebih tua lagi ya. Jadi nursing research itu adalah suatu apa ya, keilmuan yang mencakup disiplin nursing. Apa aja rehabilitatif, terapeutik, preventif ya, preparation or practitioner and personal in the total nursing sphere katanya. Bisa di rehabilitatif, di terapeutik, di preventif gitu ya. Itu bisa menjadi field of nursing research gitu. Kalau kata Tris and Tris katanya. Nah, oke. Dari mana sih source of knowledge itu? Source of knowledge itu pengetahuan itu muncul dari custom atau tradisi gitu ya, atau misalnya kebiasaan ada tertentu gitu ya. Tertarik nih teman-teman misalnya meneliti ya, kalau yang teman-teman yang kuali banget bisa nanti meneliti terkait adat atau kebiasaan tertentu dalam praktik apa misalnya di anak sama maternity ya, biasanya misalnya eh, kepercayaan apa ya, mentahnik gitu ya. Kalau di Islam ada tahnik yang dikunyah dulu kurma terus apa diusapkan ke langit-langit gitu ya. Bagaimana sih efektivitasnya? Apakah ada enzim seperti tertentu gitu ya, atau apa gitu? Atau misalkan di apa ya, di maternity, lotus gitu ya, lotus apa sih yang lotus delivery gitu ya, yang dia delay gunting apa plasenta gitu ya, itu seperti apa sih misalnya, nanti boleh diteliti ya. Kalau yang suka apa namanya Bali itu bisa menjadi salah satu ide gitu ya, bahwa dari tradisi ataupun kebiasaan ataupun adat istiadat itu bisa menjadi data kalian gitu ya. Accessible information misalnya dari informasi kualitatif, analisis-analisis studi literatur ya dan sebagainya, ataupun scientific research itu sendiri ya, dari data-data objektif gitu, dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau juga bisa di trial and error ya, biasanya di apa intervensi ada apa namanya, oh ternyata intervensi ini gak efektif untuk misalkan intervensi apa namanya senam kaki itu eh, efektivitasnya sedikit nih untuk meningkatkan apa namanya indeks ABI gitu pada pasien DM gitu, atau misalnya oh ternyata pasien DM yang diberikan apa terapi aktivitas di berjalan kaki itu lebih efektif gitu daripada senam kaki gitu misalnya. Gitu ya. Logical reasoning, ada induktif dan deduktif ya. Ada expert for authorities itu apa namanya pernyataan expert gitu, atau pernyataan ahli tertentu dalam bidang tertentu. Nah, future research katanya. Riset itu ke depan seperti apa sih ya? Reliability dan generalization. Jadi kita mencari apa ya? Jadi penemuan kita ataupun hasil penelitian kita nantinya bisa digunakan di di situasi yang hampir sama gitu ya dengan penelitian kita, tapi dan juga populasinya lebih luas. Tuh. Misalnya, tadi saya akan memberikan terapi berjalan kaki ya bagi pasien DM untuk meningkatkan indeks ABI, atau senam kaki untuk meningkatkan indeks ABI gitu. Oh, ternyata berjalan kaki itu lebih efektif loh untuk meningkatkan indeks ABI gitu. Nah, maka penelitian saya ini yang berjalan kaki tadi harus apa bisa diaplikasikan di situasi yang sama dan juga populasi yang lebih besar gitu. Misalnya saya di eh, sampelnya ya di Puskesmas Jatiwarna, ke sana lagi Jatiluhur sama ke sana lagi Jatisari gitu misalnya. Dari tiga puskesmas ini yang saya ambil sampelnya, maka apa itu mewakili untuk keseluruhan di Kota Bekasi di pinggiran sini gitu ya. Apa ya namanya Bekasi Selatan ya kita itu. Nah, atau Bekasi Timur lah gitu. Itu harus bisa diaplikasikan di seluruh Bekasi Timur gitu. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan indeks ABI gitu ya. Order itu adalah permintaan ya. Misalkan kita eh, dari Kemenkes gitu misalnya diminta untuk meneliti terkait dengan kejadian apa stroke misalnya di Bekasi. Nah, seperti apa?
atau faktor-faktor yang mempengaruhi stroke pada usia muda di Bekasi gitu misalnya. Nah, seperti itu. Kontrol. Nah, kita harus apa? Meminimalisir bias dan harus data yang harus kita dapatkan itu harus valid dan juga apa ya? Pengukurannya harus valid dan reliable gitu. Harus sesuai dengan apa yang diukur dan harus tepat sasaran gitu intinya. Empiris. Empiris ini harus menggunakan metode yang objektif. Jadi biarkan data yang berbicara nanti ya ketika hasil. Jangan kita boleh mempunyai hipotesa, tapi biarkan data yang berbicara gitu ya. Misalnya, teori sebelumnya ya, tadi bahwa eh, senam kaki itu bisa meningkatkan indeks ABI, tapi ternyata berjalan kaki indeks ABI lebih signifikan meningkat gitu misalnya. Kita boleh berhipotesa bahwa apa indeks ABI itu bisa ditingkatkan oleh keduanya gitu ya, atau bisa kita hipotesa bahwa apa namanya indeks ABI itu bisa meningkat dengan senam kaki gitu ya. Tapi ternyata jika datanya memang berbicara yang apa namanya yang menunjukkan itu lebih efektif adalah jalan kaki, maka kita jangan sangkal itu gitu ya. Kita harus menjadi objektif gitu ya. Selanjutnya adalah sistematik. Sistematik itu bagaimana kita mengenerate atau menyusun gitu ya dari awal sampai kita ke hasil, ke rekomendasi, ke kesimpulan gitu ya. Itu harus sistematis, harus ketemu benang merahnya. Begitupun nanti teman-teman ketika ingin conduct research gitu ya, harus ketemu benang merahnya gitu ya. Kata kuncinya adalah di benang merah. Benang merah dari bab 1 sampai dengan bab 5 gitu ya. Misalkan penelitian tentang DM, kok tinjauan apa namanya, latar belakangnya tentang hipertensi, tinjauan pustakanya tentang hipertensi gitu ya. Itu kan gak nyambung gitu. Kok bisa gitu tujuannya untuk evaluasi DM tadi ya senam kaki dan jalan kaki kok tiba-tiba hasilnya hipertensi kan gak nyambung ya, gak ketemu benang merahnya. Nah, tujuan dari riset ini adalah identifikasi. Identifikasi itu observasi gitu ya, mendeskripsikan suatu masalah, mendeskripsikan suatu hasil ya, eksplorasi. Eksplorasi itu berarti lebih memperdalam lagi gitu. Eksplanasi menjelaskan lebih rigid. Prediksi memprediksi bagaimana sih? Oh ternyata misalnya ya faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya gini, identifikasi hubungan. Adakah misalnya hubungan merokok dengan kejadian hipertensi pada remaja gitu ya? Itu mengidentifikasi oh ada ternyata seperti apa. Mendeskripsikan apa namanya dari merokok itu seperti apa sih merokok eh, yang berpengaruh itu terhadap hipertensi, apakah vape juga berpengaruh terhadap hipertensi gitu ya. Eksplorasi, merokoknya berapa kali, frekuensinya, berapa lama gitu ya, terus digali aja gitu ya. Eksplanasi menjelaskan, tadi digabung tuh, menjelaskan seperti apa sih merokok itu, jenis rokoknya apa, terus nantinya hipertensinya berapa tahun. Kemudian itu prediksi ya, oh ternyata orang yang merokok di usia misalnya di usia 18 sampai 25 rentan mengalami hipertensi nanti di usia 40. Nah, itu kan prediksi tuh, memprediksi dari berbagai macam kejadian. Atau kontrol misalnya, udah ada prediksi, nah kita harus kontrol bagaimana gitu agar apa namanya kejadian merokok ini bisa ditekan dan hipertensinya bisa ditekan. Ini definisi ya. Nah, role of nursing in research katanya, menurut ANA 1989. BSN atau Bachelor ya, Scientific Nursing, atau kalian S1, D4 gitu ya, mengkritisi dan mensintesis research finding katanya from nursing profession and other discipline for use in practice. Jadi teman-teman nanti bisa mengkritisi ya, mensintesa, menganalisis gitu penggunaan penelitian baik dari nursing maupun disiplin lain dalam praktik gitu ya. Atau teman-teman bisa juga melakukan analisis data gitu ya, mengidentifikasi masalah dan juga conduct research gitu ya. Apa namanya standar research gitu. Nah, terus
master degree atau nanti S2 gitu ya teman-teman. Ini kompetensinya sudah harus bisa memimpin tim gitu ya, memimpin tim untuk melakukan penelitian mulai dari awal sampai dengan akhir ya, dan berkonsultasi ya. Nah, makanya pembimbing-pembimbing kalian ini nanti kan minimal S2 gitu ya. Apa namanya dalam bidang keperawatan gitu nanti. Ya, seperti itu dan bisa berkolaborasi dengan disiplin lain. Ya. Nah, kalau doktoral degree apa? Nah, doktoral degree ini dia akan selain memimpin ya, dia juga akan membuat outline penelitian yang seperti apa gitu ya. Dia akan juga fokus terhadap masalah tertentu gitu ya. Atau dia juga akan memilih metode tertentu untuk melakukan metode tertentu dan teori tertentu gitu ya. Misalkan teorinya apa sih yang apa namanya yang jadi major di apa di bidangnya gitu ya. Nah, kalau postdoktoral lebih tinggi lagi ya, dia bisa apa namanya researchnya bisa antar negara gitu ya, dibiayai oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, karakteristik dari researcher atau peneliti harus punya penasaran, ya. Penasaran yang berdasarkan apa? Intelektual ataupun keilmuan gitu ya. Kalian penasarannya di bidang apa gitu. Misalnya saya penasarannya di bidang kusta walaupun misalnya kusta itu cuma dia neglect disease ya ataupun ya apa namanya penyakit yang ya nggak diperhatiin gitu ya bahasa kasarnya. Tapi saya tertarik tuh karena masih banyak misalnya di daerah saya di Cilacap itu yang banyak kustanya. Kok bisa gitu ya? Dari mana nih gitu? Ternyata ada beberapa faktornya A, B, C, D, maka saya akan yang visible menurut saya yang mana? Ya, creative thinking. Creative thinking misalkan gini ya. Oh, tadi saya ingin menyelesaikan suatu masalah anemia misalnya pada remaja gitu ya. Sekarang kan remaja banyak banget pakai HP, pakai media sosial gitu ya. Apakah mungkin misalnya saya menggunakan edukasi berbasis media sosial, platform media sosial gitu ya, seperti apa gitu. Nah, jadi kalian berpikir kreatif tuh, seperti apa ya idenya gitu. Atau misalnya nih, kalian terlalu banyak nih modul yang di-print oleh dosen gitu ya. Apakah kalian nanti bisa membuat misalnya ya satu website atau satu aplikasi yang di mana semua kumpulan modul perkuliahan kalian tuh di situ. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya gini, apa buku apa sih namanya buku pedoman itu tuh pedoman praktik klinik gitu ya. Tebal banget bu, susah dibawa kemana-mana. Bisa nggak kita bikin satu aplikasi aja atau suatu apa ya kreatif gitu bu gitu ya misalnya. Dan pembimbing kalian ACC, it's okay gitu gak masalah. Be kreatif gitu ya. Critical thinking. Kenapa sih kok saya harus menyelesaikan itu? Gimana sih caranya gitu ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan 5W1H itu tuh muncul gitu pada apa diri kalian gitu. Udah harus dibiasakan nih mulai dari hari ini gitu ya. Kenapa sih kok saya harus memilih field nursing tertentu gitu ya. Misalkan kenapa sih kok saya milih KMB gitu. Oh karena saya suka dengan dosennya misalnya ya. Kok saya apa kenapa sih milih majornya di apa namanya muskuloskeletal. Oh karena misalnya saya punya apa ya pengalaman pribadi tentang misalkan pernah fraktur atau apa, gimana sih perawatannya di rumah gitu misalnya, aktivitinya apa sih yang bisa meningkatkan kemandirian pasien fraktur gitu, faktor-faktor apa yang bisa apa mempengaruhi kemandirian pasien fraktur, body image-nya seperti apa gitu. Terus bagaimana dengan religius dan juga spiritualnya gitu. Eh, Apalagi misalnya bagaimana manajemen dirinya, bagaimana resiliensinya gitu ya, atau bagaimana dia bisa comply dengan kondisinya setelah fraktur gitu. Itu bisa aja kalian teliti gitu ya. Terus ability to relate study to a known theory misalnya tadi pasien fraktur. Bagaimana terkait dengan mobilisasi dan kemandirian pasien fraktur pasca perawatan di rumah gitu ya. Apa teorinya
Ya, teorinya mencakup teori keperawatan apa kalau kemandirian? Ada yang ingat nggak? Teori Ibu Orem bisa nggak? Self-care teori Orem? Atau adaptasi Kalistaroy? Gitu ya. Jadi, bisa berbagai teori apa namanya dikaitkan dengan masalah penelitian kalian gitu ya. Misalnya tadi bagaimana pasien DM itu mempunyai self care manajemen yang baik gitu, minum obat, diet, terus apalagi ya kontrol gula darah, aktivitas gitu ya. Misalnya empat core ini. Nah, teori yang relate atau teori yang mendukung gitu ya awalnya adalah orang gitu ya self care management. Atau misalnya teori self efficacy Bandura gitu ya, bagaimana pasiennya bisa meningkatkan efikasi diri gitu. Misalnya pasien dengan apa namanya eh pada ibu yang apa pada ibu postpartum gitu ya, ibu muda yang postpartum bagaimana dia meningkatkan self efficacy dirinya gitu bisa dengan teori Bandura atau mungkin teori lain yang berkaitan bisa saja gitu ya. Dari keperawatan anak teorinya apa gitu, dari keperawatan maternitas teorinya apa, komunitas seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya passion dan disiplin to push the study. Maksudnya patience itu eh, sabar ya, sabar dan juga disiplin ini udah ibu highlight nih. Sabar dan disiplin ini harus menjadi kunci bagi kalian dalam melakukan apa penelitian ya. Jadi misalnya dosennya apa nanti ya ke depan apa ada revisi terus kalian ada eh, apa namanya banyak revisi kok tadi baru revisi ini sekarang revisi itu sabar gitu dan disiplin. Ya, teman-teman harus disiplin punya timeline yang jelas untuk menyelesaikan studinya gitu ya. Dan juga untuk menyelesaikan penelitiannya tidak hanya saat ini, tapi ke depan kalian juga akan menulis kian gitu ya. Kalian akan punya nulis EBN, nanti kalian bekerja sebagai perawat juga akan ada case conference namanya gitu ya. Kalian harus tekun gitu ya dalam menjalani penelitian. Nah, keenam adalah jujur. Kejujuran intelektual itu seperti apa misalnya tadi? Ternyata data bicara bahwa gitu ya, jalan kaki itu lebih meningkatkan ABI daripada apa tadi saya bilang senam kaki gitu ya pada DM nih. Kalian taunya karena secara teori senam DM aja. Kalian gak jujur tuh sehingga memanipulasi data. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Atau misalnya hubungan antara apa ya kontrol gula darah dengan ini maaf hubungan dengan diet dengan dan juga kadar gula darah ternyata itu nggak berhubungan gitu terus bingung bikin pembahasannya. Udahlah aku bikin berhubungan aja nggak boleh gitu ya seperti itu jadi biarkan data yang berbicara nanti data yang berbicara seperti apa datanya tetap dituliskan hasilnya ya sense of humor nah ini jangan kehilangan humor walaupun teman-teman sepaneng kita ya mikirin tema penelitiannya apa ya tapi jangan lupa untuk humor ya jadi teman-teman juga perlu relax apa karena ketika kita punya apa eh coping ya atau sense of humor yang baik insya Allah ini tuh masuk ya. Ya. Nah, nurse prosesnya ini seperti apa? Prosesnya ini adalah mulai dari identifikasi masalah sampai ke effectiveness of plans ya, evaluasi dari jadi identifikasi masalah sampai ke evaluasi gitu. Kok nggak bisa diklik? Saya belum. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah identifikasi masalah ya. Tadi balik lagi identifikasi masalah adalah tentukan dulu topik yang kalian ingin apa ya ingin ketahui atau ingin dalami gitu ya.
diskusi dengan teman gitu, diskusi dengan dosen, diskusi dengan mungkin apa namanya kalian juga bisa diskusi dengan teman di luar Poltek gitu seperti hasil penelitian gitu ya. Apa tema apa sih yang lagi hit sekarang gitu ya atau gap apa sih yang didapatin gitu dari gap teori, gap di eh, lapangan gitu ya ataupun gap di secara risetnya apa gitu ya empirisnya apa ya lalu kalian tentukan spesifik problemnya mau di mana misalnya oh saya mau di apa ya jangan kayak dulu Bu yang lain misalkan di maternitinya di mana oh di postpartum gitu ya oh saya tertarik dengan depresi postpartum depresi postpartum itu bukan ini ya nggak boleh ya pada ibu postpartum karena dia akan mempengaruhi dengan kemampuan merawat bayinya dan juga mempengaruhi ke dirinya sendiri apa sih yang menyebabkan depresi postpartum misalnya oh depresi postpartum itu disebabkan karena misalnya salah satunya adalah dukungan suami oh bagaimana nih nanti teman-teman oh saya akan oh karena ini suami paling banyak eh, faktornya adalah dukungan suami ya kehadiran suami mulai dari awal kehamilan sampai dengan melahirkan jadi saya akan membuat nih gitu ya misalnya aplikasi pelatihan berbentuk web atau berbentuk aplikasi atau apapun gitu ya pelatihan modul untuk suami misalnya ya mendampingi apa ya mendampingi kehamilan sampai kelahiran anti stres gitu ya untuk suami-suami ini jangan-jangan suaminya ya sendiri yang udah stres duluan gimana nih istrinya mau melahirkan gitu ya. Ini semoga relate ya contoh-contohnya jadi nanti bisa kalian apa ya tergambar gitu. Oh tadi karena ini masalahnya suaminya nih nggak mendampingi gitu ya. Gimana biar suaminya mau mendampingi? Oh ternyata masalahnya adalah dari peran suami. Peran suaminya apa? Di knowledge-nya. Oh suami nggak tahu nih ternyata istrinya itu bahwa baby blues itu real gitu ya. Bisa kejadian siapapun orang kaya orang apa menengah ke atas menengah ke bawah itu sih bisa aja gitu ya. Jadi saya akan mendesain misalnya ya apa namanya suatu platform di medsos baik itu entah itu website atau apa semacamnya gitu ya untuk meningkatkan knowledge suami bahwa gitu ya istri itu harus didampingi gitu mulai dari kehamilan sampai dengan kelahiran gitu untuk apa ya untuk apa mengurangi baby blues gitu. Nanti bagaimana nih gitu ya nih ke metodological developmentnya. Identifikasi variabelnya, ada variabel dependen, ada independen. Hipotesanya apa? Efektif apa enggak sih meningkatkan? Tadi kan masalahnya adalah knowledge gitu ya, knowledge suami gitu ya, terkait dengan Iya persepsinya sih. untuk mendampingi gitu ya. Ya, kenapa nih? Mohon maaf Ibu, waktunya sudah habis. Oh iya, udah Selanjutnya ditunggu sama Bu Andi. Bu Andi ya. Ibu, Oke, mohon maaf ini Ibu. nanti tapi mudah-mudahan bisa ini ya, bisa teman-teman baca kembali ini sih history. Terus future direction tadi sama research priorities nanti ini bisa dijadikan teman-teman untuk bahan tema ya sedikit banyaknya ya tapi tidak terbatas dari sini ya. Ini level nanti bisa dibaca sendiri nanti materi ini bisa kalian jadikan untuk apa untuk membuat refleksi gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan via chat dari si Pen ya. Nudia dan siapa si Pen ya? Nudia sama Untuk kelas B ada Ludia, Devi, dan Anita. Untuk kelas Nudia A dan ada Pen. Afifa dan Silva. Oke, bisa dikumpulkan via si Pen untuk pertanyaan terkait topik kuliah hari ini dengan saya. Nanti saya jawab via chat WhatsApp dari grup si Pen, gitu ya. Oke, terima kasih sudah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap di di room sini atau saya yang pindah? Pindah ke Google Meet, Ibu. Tapi sebelum itu Oh, kita mau SS terlebih dahulu. ya, ya, oke, sorry. Ya, boleh untuk kelas A terlebih dahulu. Untuk kelas A silakan on cam dan raise hand.
Ya, untuk kelas A sudah. Iya, untuk kelas B sudah, Ibu.